Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah salat duhur secara berjamaah, sementara sebagian saudara-saudara kita sudah tidak lagi diberikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk menunaikan ketaatan kepadanya. Artinya kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menggunakan usia ini dengan sebaik mungkin, harta dengan semaksimal mungkin, waktu, tenaga, pikiran untuk menambah amalan kita, timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Berkaitan dengan ini jamaah rahimakumullah, timbangan kebaikan akan kita bahas di dalam tadabbur atau tafsir surat Al-Qari'ah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. 3 kali Allah menyebutkan kalimat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini salah satu nama dari hari kiamat. Ada nama lain yang bermakna al-waqi'ah, waqa'a yaqa'u, pasti diletakkan, pasti terjadi. Ada yang namanya yaumul qiyamah, qoma yaqumu, hari yang pasti ditegakkan. Dan ini al-qari'ah secara bahasa maknanya memukul. Banyak orang terpukul pada hari itu. Banyak orang menyesal waktu sudah habis. Banyak orang takut dan merasa khawatir. Diulang 3 kali Al-Qari'ah mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu tidak kamu Al-Qari'ah itu apa? Ini untuk menekankan betapa besarnya masalah yang terjadi pada hari itu. Sebagaimana kita Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita sedang menekankan sesuatu kepada anak-anak kita, tahu enggak kamu apa ini? Tahu enggak? Itulah maksudnya Allah menekankan betapa besar dahsyat urusan hari kiamat. Jangan disepelekan, apalagi dibuat candaan. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti serangga-serangga yang berterbangan. Saking dahsyatnya mereka tidak ada tempat berpijak, saking dahsyatnya mereka bingung, mereka kalang kabut. Ya. Bagi kita Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada yang namanya kiamat kecil, ada yang namanya kiamat besar. Kita pribadi punya ancaman kiamat kecil. Kalau kita sudah mati, kiamat bagi kita semuanya, sudah tidak bisa menambah amalan pahala. Maka kalau kita sholat seperti ini, usahakan kita benar-benar maksimal. Pertama, persiapannya maksimal, gerakannya maksimal sesuai tuntunan Nabi, keikhlasannya dimaksimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan sia-sia. Lalu ya, manusia itu seperti hewan-hewan, serangga-serangga yang berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Di sini disebutkan makna timbangan atau mizan. Napa niku mizan, Bapak dan Ibu? Mizan niku adalah sebuah timbangan di akhirat yang akan ditimbang
para ulama berpendapat dua hal. Pertama yang ditimbang itu amal solehnya, yang kedua yang ditimbang manusianya. Keduanya ini sama-sama tidak bertentangan karena kembali kepada amal yang dilakukan selama di dunia. Yang berpendapat hanya amal solehnya, banyak ayat menyebutkan ditimbang amal solehnya. Yang berpendapat manusianya yang ditimbang, ketika Nabi menyebutkan ada sahabat Ibnu Mas'ud sedang naik pohon kurma, para sahabat menertawakan, kok kakinya pahanya kecil. Maka Nabi bersabda, pahanya ini kalau ditimbang nanti akan sebesar 2 gunung Uhud beratnya. Artinya manusianya juga ditimbang. Yang jelas Bapak dan Ibu rahimakumullah, berat tidaknya timbangan ini tergantung daripada amal soleh, kebaikan kita. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke dalam neraka. Fa ummuhu hawiyah, kembalinya adalah neraka. Umun, kita tahu makna kalimat umun itu adalah ibu. Ibu itu maksudnya apa? Salah satu pendapat ulama, badan kita anggota paling penting adalah kepala. Orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka dimulai dari kepalanya dulu, diseret kepalanya dan masuk dalam kondisi kepala di bawah. Artinya sangat hina, sangat menyakitkan bagi mereka. Fahuwa fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Apakah kamu tahu apakah itu hawiyah? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Dalam tafsir disebutkan panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia. Api dunia yang paling panas sekian ribu derajat, matahari sekian ribu derajat, itu dikalikan 70 kali lipat. Maka sepanas apa? Kalau kita ingin mencoba merasakan bagaimana sedikit panasnya api neraka seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka siapkan lilin atau kompor, letakkan tangan kita di atas kompor, di atas api, seberapa menit bahkan seberapa detik kita tahan terhadap api tersebut, maka letakkan ketakutan hati kita terhadap api neraka seperti itu. Kalau kita 1 detik, 2 detik tidak kuat, masa kita mau dibakar selamanya di neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu kita berhati-hati Bapak dan Ibu rahimakumullah dari sedikitnya amal kebaikan kita. Orang yang benar-benar timbangannya ringan, ini berarti sangat parah. Orang yang timbangan kebaikannya ringan, ini betul-betul sangat parah. Kenapa bisa dikatakan sangat parah? Karena Allah itu Maha Rahim, Maha Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, sangat kasih sayang kepada kita. Buktinya apa? Ketika satu amal soleh kita lakukan, maka dilipat gandakan, bisa 10, bisa 700, bisa tidak terhitung. Itu satu kebaikan. Tapi ketika satu maksiat kita lakukan, hanya dihitung 1 saja oleh Allah SWT sebagai dosa. Jadi kalau panjenengan kita semua melakukan amal soleh, 1 dilipat gandakan. Kalau melakukan maksiat, 1 dihitung 1 dan tidak dilipat gandakan. Jadi bagaimana orang bisa ringan amal kebaikannya dan berat amal keburukannya? Ini betapa sangat buruknya amal perbuatan ketika dia berada di dunia. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, betapa kita harus mengutamakan amal soleh kita. Masuk surga itu memang rahmat atau kasih sayang Allah, akan tetapi amal soleh juga berpengaruh untuk memasukkan kita ke dalam surga. Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, wa nad'u mawazinal qisti yawmal qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan timbangan yang adil. Timbangan Allah itu sifatnya 2. Timbangan Allah memiliki 2 sifat. Pertama, timbangan Allah itu sangat adil. Yang kedua, timbangan Allah itu sangat detail. Jangan dibayangkan timbangan kita yang berada di warung-warung atau timbangan keadilan di negara ini. Timbangan Allah sangat detail dan sangat adil.
pada hari kiamat kami letakkan timbangan dengan sangat adil, maka tidak ada satupun manusia yang terzolimi. Artinya apa? Yang luput kebaikannya tidak ada, yang luput keburukannya tidak ada, semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun amal kebaikan itu kecil, sekecil biji sawi, sekecil biji wijen, sekecil titik debu, maka tetap dimasukkan ke dalam timbangan tersebut. Wa kafa bina hasibin. Kami adalah sebaik-baiknya penghitung atau pemberi hisab. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Ini keimanan kita kepada hari kiamat, adanya timbangan. Sebagian orang mengatakan timbangan itu hanya kiasan saja. Sebagian orang mengatakan timbangan itu hanya istilah saja. Akan tetapi kita orang beriman meyakini Allah benar-benar mewujudkan timbangan itu dan membuat amal soleh ini bisa dilihat oleh mata, bisa ditimbang oleh timbangan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memberikan contoh-contoh kebaikan dalam bentuk wujud yang lain. Contohnya adalah Nabi bersabda, Al-Quran syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dia akan datang dalam kondisi manusia, wujud yang bisa dilihat, yang akan membela kita. Dan juga dalam banyak hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat bahwasanya amal kebaikan kita akan dinampakkan dalam bentuk sesuatu wujud yang bisa ditimbang. Surat Al-Qari'ah, semoga surat ini mampu kita serap maknanya dan menjadi penyemangat kita semuanya agar tidak lupa dengan kehidupan akhirat kita, agar kita memaksimalkan waktu, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, sebuah amal soleh yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Kemarin kita sudah bahas surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Jangan sampai kita lupa dengan bermegah-megahan terhadap dunia, lalai dengan dunia, sibuk dengan dunia sehingga kita melupakan akhirat. Maka di surat Al-Qari'ah ini Allah benar-benar mengingatkan, ayo jangan lalai dengan dunia, pikirkan timbangan kita itu sudah seberat apa. Apakah harta kita sudah banyak sedekah? Apakah tenaga kita sudah banyak untuk beribadah? Apakah waktu kita sudah banyak untuk beramal soleh? Sudah kepala 4, kepala 5? Butuh berapa tahun lagi untuk kita memperbanyak amal? Butuh berapa ribu tahun kita untuk berubah dan bertobat? Maka jangan berpikir berapa tahun lagi, berapa waktu lagi, pikirkanlah sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk memberatkan timbangan kebaikan saya. Semoga bermanfaat. Hadirin, wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.